Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia dan jin untuk beribadah hanya kepadanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat Ngambis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir bahwa di dunia ini ternyata manusia tidak hidup sendirian? Ada makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun nyata keberadaannya. Mereka hidup di sekitar kita, makan, minum, menikah, bahkan ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Mereka adalah jin. Dan tahukah sahabat Ngambis Hijrah, banyak manusia justru takut kepada jin, padahal jin juga takut kepada manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar terbaik sahabat Ngambis Hijrah, dan segera subscribe channel ini agar semakin banyak saudara muslim yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga setiap dukungan sahabat Ngambis Hijrah menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Sahabat Ngambis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta pertama yang harus diketahui adalah jin benar-benar ada dan keberadaan mereka disebut langsung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dari ayat ini jelas bahwa jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana manusia. Dan mereka bukan mitos, bukan cerita khayalan, dan bukan sekadar cerita turun-temurun. Bahkan ada satu surah khusus dalam Al-Quran yang bernama Surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan asal penciptaan jin dalam Surah Ar-Rahman ayat 15, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap." Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Karena itulah mereka memiliki kemampuan bergerak sangat cepat dan dapat melihat manusia dari tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Sahabat Ngambis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manusia tidak mengetahui bahwa jin juga memiliki agama dan golongan. Tidak semua jin itu jahat. Ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin yang taat, dan ada jin yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 11, "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Bahkan sebagian jin pernah mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka langsung beriman. Mereka kagum terhadap kebenaran Al-Quran dan kembali kepada kaumnya untuk berdakwah. Ini membuktikan bahwa jin juga memiliki kewajiban beribadah, menerima dakwah, dan akan dihisab pada hari kiamat sebagaimana manusia. Fakta berikutnya yang jarang diketahui manusia adalah jin memiliki kehidupan seperti manusia. Mereka makan, minum, menikah, mempunyai keturunan. Bahkan ada yang tinggal berkelompok. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian beristinja dengan tulang dan kotoran hewan, karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan jin membutuhkan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan manusia membaca doa sebelum makan agar setan tidak ikut makan bersama manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, apabila seseorang memasuki rumahnya lalu ia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, "Tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian." Sahabat Ngambis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin juga tinggal di tempat-tempat tertentu yang disukai mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setan dan jin menyukai tempat kotor, gelap, dan najis. Karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika masuk kamar mandi, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jin juga sering berada di pasar,
tempat maksiat, rumah kosong yang jarang digunakan untuk ibadah, serta tempat yang dipenuhi musik dan kemungkaran. Karena itu rumah yang jarang dibacakan Al-Quran akan terasa gelap dan mudah dimasuki gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Fakta lain yang mengejutkan adalah jin tidak mengetahui perkara gaib secara mutlak. Banyak manusia tertipu oleh dukun, paranormal, atau orang yang mengaku mengetahui masa depan melalui bantuan jin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah An-Naml ayat 65, katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah." Jin memang dapat mencuri sedikit berita dari langit sebelum dilempari meteor oleh malaikat, namun berita itu dicampur dengan banyak kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka mencampurkan satu kebenaran dengan 100 kebohongan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu mempercayai dukun termasuk dosa besar yang sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Sahabat ngambis hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan dari golongan jin memiliki satu tujuan besar, yaitu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menggoda manusia dari segala arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 17, "Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka." Godaan jin tidak selalu berupa penampakan menyeramkan. Terkadang mereka membisikkan rasa malas salat, membuka pintu maksiat, menumbuhkan iri hati, memecah rumah tangga, dan membuat manusia jauh dari Al-Quran. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Banyak orang takut kepada penampakan jin, tetapi tidak takut saat hatinya perlahan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta yang juga harus dipahami adalah jin bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka." Namun jin dapat berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat, setan pernah menyerupai manusia dan hewan. Akan tetapi seorang muslim tidak boleh langsung menuduh setiap kejadian aneh sebagai gangguan jin. Islam mengajarkan sikap tenang, tidak berlebihan, dan selalu kembali kepada Al-Quran serta Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngambis hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan terbesar untuk melindungi diri dari jin bukanlah jimat, benda pusaka, atau ritual aneh. Perlindungan terbesar adalah iman dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak amalan perlindungan, seperti membaca ayat kursi sebelum tidur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, setan sendiri mengakui kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas juga menjadi perlindungan yang sangat kuat. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin lemah gangguan jin terhadap dirinya. Fakta terakhir yang harus diingat adalah pada hari kiamat nanti, jin dan manusia akan sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari pengadilan Allah. Jin yang beriman akan masuk surga, sedangkan jin yang kafir akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 130, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian?" Ayat ini menunjukkan bahwa jin juga menerima peringatan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka. Maka jangan sampai manusia justru kalah taat dibanding jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat ngambis hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengetahui fakta-fakta tentang jin dalam Islam, semoga hati kita semakin yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta perlindungan. Jangan pernah meminta bantuan kepada jin, jangan tertipu oleh perdukunan, dan jangan takut berlebihan kepada makhluk. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak salat, baca Al-Quran setiap hari, hidupkan rumah dengan zikir, dan didik keluarga agar selalu dekat dengan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari godaan setan yang terkutuk, menguatkan iman kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.